Ki Ageng Mangkukuwan di tempat itu tidak segera mendarat, bahkan beliau terbang mengelilingi masjid. Masjid itu konon bernama Masjid Tilingsing. Melihat tingkah Ki Ageng Mangkukuwan alias Sunan Kedu yang sedemikian itu, Sunan Kudus menjadi marah. Sunan Kudus memerintahkan salah seorang santrinya, Cheng Hu, untuk melempar Ki Ageng Mangkukuwan dengan buah bendo. Sejarah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah tidak bisa lepas dengan sosok Ki Ageng Mangkukuwan yang konon makamnya terdapat di dua lokasi, yaitu Puncak Gunung Sumbing dan di Desa Kedu. Ki Ageng Mangkukuwan yang keturunan Cina ini memiliki nama asli Makau Han. Beliau merupakan murid dari Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Ki Ageng Mangkukuwan merupakan salah satu dari 9 santri Sunan Kudus yang tinggi ilmunya. Selain mendapat tambahan ilmu agama, Ki Ageng Mangkukuwan juga diajari cara bercocok tanam, ilmu kanuragan, termasuk ilmu terbang oleh Sunan Kalijaga. Setelah dirasa cukup ilmu yang diberikan, Sunan Kalijaga menugaskan beliau untuk menyebarkan agama Islam di daerah Kedu, Temanggung, dan akhirnya beliau menetap di sana. Dari sejarah Ki Ageng Mangkukuwan, dikisahkan bahwa beliau mulai menyebarkan Islam di daerah Kedu dengan media pertanian. Beliau tak segan-segan melakukan sholat di tengah sawah. Ternyata saat panen, hasil panen Ki Ageng Mangkukuwan berkualitas dan bagus, dan hal ini membuat masyarakat penasaran dan meniru apa yang dilakukan Ki Ageng Mangkukuwan, yaitu sholat. Dari peristiwa tersebut, banyak masyarakat setempat yang awalnya hanya menganut paham kepercayaan, akhirnya masuk Islam. Berita Ki Ageng Kedu berhasil melaksanakan syiar Islam dan membuat subur daerah Kedu itu tersebar ke seluruh kadipaten. Bahkan kabar ini sampai ke Kudus. Sunan Kudus sendiri ketika mendengar kabar tersebut memanggil Ki Ageng Kedu atau Ki Ageng Mangkukuwan agar dapat memberi laporan kebenaran kabar tersebut. Perjalanan Ki Ageng Kedu atau Ki Ageng Mangkukuwan ke Kudus sendirian. Tidak lupa, Ki Ageng Kedu membawa ayam jago kesayangannya, seekor ayam jago yang warnanya seluruhnya hitam, yang kelak oleh masyarakat setempat disebut ayam cemani. Perjalanannya tidak naik kuda, tetapi Ki Ageng Mangkukuwan terbang menaiki tampah atau nyiru. Ilmu dapat terbang ini diperoleh oleh beliau dari gurunya Ki Jenggot Putih dan Sunan Kalijaga. Tingkah Ki Ageng Kedu seperti ini sebenarnya hanya ingin pamer kepada orang-orang di Kudus. Ketika Ki Ageng Mangkukuwan sampai di wilayah Kudus, di pendopo masjid sedang ada pertemuan para santri yang dipimpin oleh Sunan Kudus. Di antara santri itu ada keponakan Tilingsing bernama Cheng Hu. Ki Ageng Mangkukuwan di tempat itu tidak segera mendarat, bahkan beliau terbang mengelilingi masjid. Masjid itu konon bernama Masjid Tilingsing. Melihat tingkah Ki Ageng Mangkukuwan alias Sunan Kedu yang sedemikian itu, Sunan Kudus menjadi marah. Sunan Kudus memerintahkan salah seorang santrinya, Cheng Hu, untuk melempar Ki Ageng Mangkukuwan dengan buah bendo. Buah bendo yang dilemparkan itu tepat mengenai tampah atau nyiru yang ditumpangi Ki Ageng Mangkukuwan. Beliau lantas jatuh terhempas masuk ke comberan. Jubah Ki Ageng Mangkukuwan menjadi kotor, penuh lumpur dan berbau. Atas kejadian ini, Ki Ageng Mangkukuwan sangat malu. Tempat jatuhnya Ki Ageng Mangkukuwan tersebut kini disebut Pasar Jember, letaknya tidak jauh dari Menara Kudus. Peristiwa Ki Ageng Mangkukuwan terbang menumpang tampah ini menjadi buah bibir warga Kudus dan sekitarnya.
Setelah kejadian itu, untuk sementara waktu Ki Ageng Mangkukuwan bertempat tinggal di Desa Gribik. Di sini Sunan Kedu menata hatinya sambil membangun sebuah masjid yang tiang dan kayu penyangganya tanpa sambungan. Di sini ada sumber air yang tidak pernah kering, yang dulu menjadi tempat berwudu Ki Ageng Mangkukuwan, tempat bersuci dan tempat beliau membersihkan diri. Sampai kini, sumber air itu masih ada dengan nama Sumber Joyo. Ki Ageng Mangkukuwan berada di Desa Gribik untuk mengembalikan kesaktiannya yang telah hilang karena terkena daya kesaktian Sunan Kudus. Tidak lama Sunan Kedu laku prihatin, datanglah seorang tua bernama Ki Buyut. Beliau adalah gurunya ketika Ki Ageng Mangkukuwan masih berusia muda. Ketika itu Ki Ageng Mangkukuwan masih bernama Joko Teguh untuk menyembunyikan nama aslinya. Betapa senangnya hati Ki Ageng Mangkukuwan atas kedatangan gurunya itu. Beberapa lama kemudian, kesaktian Ki Ageng Mangkukuwan dapat pulih kembali. Usai mengembalikan kesaktian muridnya, Ki Buyut berpamitan untuk pulang ke padepokannya sendiri. Suatu hari, Sunan Kedu mendengar kabar di Desa Gelapgahwangi ada sabung ayam. Jago kesayangannya Sunan Kudus yang terkenal sebagai jago pilih tanding juga akan tampil bertarung di sana. Ki Ageng Mangkukuwan ikut tampil dengan membawa ayam jago kesayangannya yang warnanya serba hitam. Arena sabung ayam itu tampak begitu ramai. Dalam beberapa pertarungan lainnya, jago milik Sunan Kudus juga selalu menang. Ketika jago milik Sunan Kudus diadu dengan jago milik Ki Ageng Mangkukuwan, pertarungan tangguh kedua jago itu sangat menarik penonton. Dalam pertarungan itu, jago milik Sunan Kudus dapat dikalahkan. Sabung ayam jago yang diselenggarakan Sunan Kudus itu sebenarnya hanya untuk mengumpulkan warga pedesaan di alun-alun, sekaligus juga untuk memancing kehadiran seseorang yang telah beberapa waktu ditunggu, tetapi tidak pernah menghadap. Orang itu tidak lain adalah Ki Ageng Mangkukuwan. Itulah cara Sunan Kudus agar Ki Ageng Mangkukuwan bisa cepat diketemukan. Karena Sunan Kudus mengetahui bila Ki Ageng Mangkukuwan memiliki ayam jago kesayangannya, yaitu seekor ayam yang warnanya serba hitam, ayam cemani. Mendengar kabar ayam jago kesayangannya kalah dalam sabung ayam itu, Sunan Kudus mengutus salah seorang santrinya untuk menemui pemilik ayam jago yang menang itu, agar segera menghadap kepadanya. Santri utusan Sunan Kudus kemudian mencari orang yang mengenakan jubah serba hitam, yang tidak lain adalah Ki Ageng Mangkukuwan alias Sunan Kedu, orang yang telah mengalahkan jago milik Sunan Kudus. Ketika bertemu dengan orang yang dicarinya, santri itu kemudian mengucapkan salam kepada Ki Ageng Kedu. Dorongan rasa takut, santri itu menyampaikan pesan Sunan Kudus. Meski sebenarnya Ki Ageng Mangkukuwan sudah tanggap dengan kehadiran santri utusan Sunan Kudus itu, Ki Ageng Mangkukuwan segera menghadap kepada Sunan Kudus di rumah Tilingsing. Para santri telah menyiapkan hidangan untuk menghormati Ki Ageng Mangkukuwan. Kebetulan di rumah itu di samping ada para santrinya Ki Tilingsing, juga sudah ditunggu sesepuh bernama Syekh Jangkung. Kedua buyut itu adalah guru Sunan Kedu atau Ki Ageng Mangkukuwan juga. Syekh Jangkung menyapa terlebih dahulu, lantas memujinya. Dasar masih muda, tampan lagi. Begitu sapa Syekh Jangkung. Syekh Jangkung menyanjung muridnya sambil merangkul Ki Ageng Mangkukuwan. Semua yang hadir terheran-heran melihat Sunan Kudus yang tampak senang, karena mereka mengira Sunan Kudus akan marah kepada Ki Ageng Mangkukuwan. Tetapi mereka bertekad justru bersenda gurau seperti anak dan bapak. Usai makan bersama, mereka bertiga membicarakan pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing di daerah mereka dalam syiar agama Islam. Tanpa diduga, dalam pertemuan itu semua sesepuh di Kudus sudah sepakat bila Ki Ageng Mangkukuwan akan dihadiahi putri boyongan yang juga santri bernama Raden Ayu Sulasmi. Sunan Kudus pun merestuinya dan berkata kepada Ki Ageng Mangkukuwan. Maka tak lama kemudian, setelah semuanya selesai, maka menikahlah Sunan Kedu atau Ki Ageng Mangkukuwan dengan Raden Ayu Sulasmi. Dalam pernikahannya,
Ki Ageng Mangkukuwan mempunyai 4 anak, yaitu Raden Hasan Dadungawuk, Raden Hasan Sadzali, Raden Roro Sulastri, dan Raden Hasan Munadi.